memberi judul hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Demikianlah berita kita bagi kita semua di saat ini. Amang-inang yang Tuhan Yesus kasihi, adik-adik semua, seperti tadi dibilang oleh Amang Sintua juga, hari ini kita sebenarnya bersama dengan semua gereja di seluruh dunia, kita berada pada hari Minggu terakhir di dalam kalender liturgis kita. Jadi ini sudah terakhir ya untuk kalender liturgis dari tahun kemarin 2024 sampai 2025. Nah, di minggu terakhir tahun liturgis biasanya khotbah atau pemberitaan firman berkaitan dengan dua hal. Yang pertama adalah berkaitan dengan Yesus Sang Raja, karena kita tahu sendiri ini nanti mau masuk kepada Minggu Adventus. Dan sebenarnya sebelum masuk ke sana, kalau Inang Amang lihat di beberapa minggu kemarin, selalu dibilang kita ada di hari Minggu keberapa sesudah Trinitatis. Jadi selalu berkaitan dengan Trinitas, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, di akhir daripada semua Trinitas itu adalah pengagungan kepada Yesus sebagai Sang Raja yang akan kita nantikan kedatangannya yang kedua kali, itu melalui minggu-minggu Adventus. Karena itu minggu depan nanti kita sudah mulai minggu Adventus pertama. Rasanya cepat sekali ya, Inang Amang rasanya baru Natal sudah tiba-tiba sudah mau Natal lagi. Memang time flies. Nah, Inang Amang yang Tuhan Yesus kasihi, dan tema yang kedua karena berkaitan dengan Yesus yang akan datang kelak, maka selalu berhubungan dengan apa yang disebut dengan eskatologi. Mungkin Inang Amang pernah dengar orang mengatakan eskatologi itu berkaitan dengan zaman akhir atau akhir zaman. Nah, karena itu Inang Amang di hari ini kita membaca Wahyu yang berkaitan dengan tema itu, tentang penghakiman terakhir. Itu tema mingguan juga yang ditetapkan bagi kita. So I just wanna highlight that today is the end of our liturgical calendar, and normally the theme that we use for this week or this Sunday, it is about or focus on the centers of Jesus as the King, or the second one about the eschatological hope. So it is eschatology means the second coming, or about the eschaton means the end of everything. So it is about the coming of Jesus, but also the end of this life. Therefore, we read today from the book of Revelation. It is about the last judgment. Nah, Inang Amang yang Tuhan Yesus kasihi, jarang-jarang ya kita mendengarkan khotbah tentang dari kitab Wahyu. Saya sendiri juga selama melayani di HKBP, bukan di HKBP aja, di gereja lain di Amerika juga, jarang sekali berkhotbah dari kitab Wahyu. Kenapa? Karena banyak kali secara leksionari memang tidak ada, tetapi kita secara pribadi, mungkin Inang Amang tidak, tapi saya dulunya
Kita kalau dengar kitab Wahyu itu kadang tidak suka untuk membacanya. Karena apa? Selalu punya bayangan ketakutan. Ketakutannya apa? Karena selalu berpikir nanti ini berkaitan dengan penghukuman. Nah, dulu waktu masih kecil itu kan kita dibilang tuh kalau suka bohong nanti lidahnya akan dipotong saat penghakiman ya. Kalau tangan suka lempar mangga tetangga, itu juga nanti jarinya akan diputus satu-satu gitu. Tergantung berapa kali lempar. Jadi kalau 1 kali lempar 1. Kalau sudah 10 kali berarti semua jarinya habis. Jadi itu selalu membingkai anak-anak, khususnya saya dengan teman-teman, kita itu jadi takut untuk membaca karena selalu berkaitan dengan penghukuman. Nah, Inang Aman, selain itu untuk kaum teolog sendiri, ini kitab yang tidak gampang untuk dikhotbahkan. Inang Amang yang belajar teologi, yang belajar tentang Alkitab pasti mengerti. Bahkan tidak sekolah teologi pun ketika baca ini seperti biasa, pasti akan bertanya-tanya, ini apa maksudnya ini? Banyak sekali simbol-simbol yang dipakai di dalam Wahyu yang susah untuk kita mengerti. Contoh kuda putih, kalau kuda putih gampang ya, kuda hijau, kuda merah. Ini bagaimana yang kita tahu cuma kuda hitam, kuda putih, kuda coklat. Tidak ada kuda yang warna-warni lain atau kuda catur. Nah, itu saja yang Aman. Jadi simbol-simbol yang tidak akrab dengan kita. Nah, itu memang tidak gampang. Dan yang berikut Inang Amang, untuk membaca Wahyu itu juga kita butuh imajinasi. Kalau Inang Amang membaca hanya sekedar baca seperti cerita biasa, tidak akan terlalu menarik kalau tidak menggunakan imajinasi. Jadi penting untuk kita juga berimajinasi, wah seperti apa ya. Contoh, yang tadi kita baca tentang tahta putih yang besar. Kalau kita cuma membayangkan tahta putih yang besar, sepertinya tidak akan benar-benar kita mengerti apa maksudnya. Tapi kalau kita membayangkan seolah-olah ini benar Yesus yang datang sebagai Raja dan terus menghakimi seluruh dunia, tahta yang besar ini bukan tahta yang biasa-biasa kita lihat di gambar, tapi memang benar-benar yang maha agung, yang luar biasa. Jadi memang membutuhkan imajinasi, dan itu memang gaya penulis kitab Wahyu yang memang demikian. Contoh yang lain, misalnya kalau kita baca di pasal 17, penulis kitab Wahyu menyampaikan perempuan mabuk oleh darah orang-orang kudus dan saksi-saksi Yesus. Sudah perempuan, mabuk lagi, bukan oleh anggur tapi oleh darah. Nah, padahal sebenarnya pesan dari cerita itu ingin dibilang itu kejam sekali. Benar-benar ada seorang pemimpin yang sangat kejam yang mau mengikuti orang-orang yang percaya kepada Yesus. Di sisi lain, kita juga mendapatkan imajinasi yang luar biasa tentang Yerusalem yang baru. Indah sekali digambarkan seperti apa tembok terbuat dari permata yaspis, dari banyak permata. Kemudian kota itu terbuat dari emas tulen, bukan cuma emas tapi emas tulen, benar-benar. Jadi kalau Inang Amang membaca kitab Wahyu penuh dengan imajinasi yang memang luar biasa. Nah, Inang Amang yang Tuhan Yesus kasihi, dan karena itu kita bisa lihat banyak sekali orang memahami kitab Wahyu dari sudut pandang yang berbeda. Artinya, saking rumitnya memahami kitab Wahyu, maka ada banyak pandangan atau pikiran yang berkembang tentang kitab Wahyu. Ada beberapa. Pertama, ada kelompok teolog yang lebih memandang kitab Wahyu itu secara futuristik. Maksudnya, mereka memahami kitab Wahyu ini sesuatu yang belum terjadi dan nanti akan terjadi. Karena itu, misalnya kalau kita baca penghakiman terakhir, ini sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang akan datang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, kelompok yang kedua adalah kelompok historis. Mereka lebih cenderung memahami teks ini atau Wahyu itu sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau pada waktu surat atau kitab Wahyu ini dituliskan. Jadi memandang itu adalah suatu konteks historis di mana gereja berhadapan-hadapan dengan kekaisaran Romawi pada saat itu.
Nah, kelompok yang ketiga ini adalah kelompok simbolis. Mereka lebih membaca teks Wahyu ini untuk melihat makna spiritual untuk masa kini. Jadi mereka tidak peduli untuk masa depan atau masa lalu, tidak. Yang penting sekarang maknanya apa. Nah, ini contoh saya ingat dari nenek saya almarhumah. Beliau dulu kebetulan juga mengalami penjajahan masa Jepang. Nah, Inang Amang, beliau cerita ke saya, beliau yakin bahwa penjajahan oleh Jepang itu akan segera berakhir di Indonesia. Karena apa? Karena beliau membaca Wahyu pasal 13 ini. Wahyu pasal 13 itu bilang ada binatang yang nanti akan keluar, sombong, kuat, dan akan menjajah selama 42 bulan. 42 bulan itu kan 3 tahun setengah kan. Nah, Inang Amang, nenek saya waktu baca itu terus beliau langsung senang sekali. Ini pasti penjajahan akan segera berakhir, dan beliau membangunkan orang-orang di rumah termasuk tetangga-tetangga bahwa ini kita pasti akan segera selesai. Jepang pasti akan angkat kaki dari Indonesia. Dan ternyata benar, penjajahan Jepang itu cuma 3,5 tahun. Nah, Inang Amang, nenek saya kan ini tidak ada hubungan dengan penulis kitab Wahyu kan. Wahyu sudah ditulis kapan, nenek saya baru lahir kapan, baru penjajahan Jepang itu kapan. Tapi beliau memahami bahwa firman ini terjadi saat ini secara spiritual. Jadi karena itu Inang Amang, ada kelompok yang memahaminya secara spiritual, maknanya untuk masa kini. Tapi juga ada kelompok yang melihat Wahyu ini dalam hubungan dengan perjanjian lama. Karena itu simbol-simbol di dalam di Wahyu ini selalu dihubungkan dengan apa yang sudah disebutkan di perjanjian lama. Misalnya tentang naga itu dan binatang yang keluar dari laut itu sudah disebutkan oleh Daniel misalnya. Jadi selalu menghubungkan untuk melihat bahwa ini ada penggenapan yang akan terjadi. Misalnya Yesaya juga berbicara tentang binatang-binatang buas itu akan justru duduk saling bercanda satu dengan yang lain di suatu suasana seperti di Yerusalem baru. Jadi karena itu ada berbagai macam atau perbedaan para teolog juga yang memahami teks Wahyu ini. Saya tidak tahu Inang Amang berada pada posisi yang mana. Apakah pada posisi futuristik, atau historis, atau spiritual, ataukah yang menghubungkan dengan perjanjian lama, atau ada yang lain, saya tidak tahu. Tetapi kalau Inang Amang bertanya kepada saya sendiri, saya lebih memilih yang mana? Kalau saya lebih memilih dan mengajak kita semua untuk memahami teks ini dari konteks historisnya seperti apa, untuk melihat maknanya pada kita saat ini. Karena kita yakin firman Tuhan itu bukan out of date, kan selalu up to date untuk hidup kita. Nah, ini sama dengan mungkin Inang Amang pernah nonton film 12 Monkeys. 12 Monkeys itu yang dibintangi oleh Bruce Willis. Kalau Inang Amang mungkin ada yang tahu, di sekitar tahun 90-an itu Bruce Willis masih terkenal, dan Brad Pitt baru muncul waktu itu, belum terlalu lama di tahun 90-an. Ceritanya begini. Ceritanya Bruce Willis itu jadi James Cole di tahun 2035. Dia dikirim balik ke tahun 1990-an itu. Karena apa? Di tahun 2030-an itu terjadi wabah yang mengakibatkan sebagian besar populasi manusia itu meninggal. Waktu nonton itu setelah pandemi terjadi, saya ingat, wah, sudah 30 tahun lalu tuh film ini sebenarnya cerita tentang wabah yang mendunia itu luar biasa. Jadi waktu lihat pandemi ini saya, apa memang ada hubungannya dengan film 30 tahun lalu itu atau bagaimana ini? Tapi kenyataannya begitu, ada wabah yang menyebabkan kematian sangat besar di seluruh dunia. Maka dia dikirim untuk balik kembali ke tahun 90-an untuk cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di tahun 90-an. Nah, ada menurut mereka waktu itu kelompok yang dituding penyebar atau pembuat wabah itu, virus itu adalah dari the team of 12 Monkeys. Makanya dia dikirim untuk balik investigasi. Nah,
Singkat cerita, Inang Amang ternyata itu tidak terbukti. Ada spekulasi individual di situ. Tapi apa yang ingin saya bilang, film itu menjadi contoh bahwa apa yang terjadi sekarang ini kita perlu mengerti untuk tahu itu kita harus balik ke masa lalu untuk memahami apa sebenarnya yang terjadi dengan konteks sekarang ini. Nah, karena itu saya mengajak kita untuk melihat konteks atau latar belakang dari kitab Wahyu. Pertama, saya yakin Inang Amang semua tahu bahwa Wahyu ini ditulis oleh Yohanes. Dan bukan Yohanes Pembaptis ya, karena Yohanes Pembaptis sudah dipenggal tuh oleh Raja Herodes atas permintaan istrinya Herodias itu. Nah, jadi ini sebenarnya adalah Yohanes sang rasul. Karena itu Inang Amang, ketika kita membaca Wahyu ini, jangan kita melepaskan dari konteks dari cerita Yohanes juga, supaya kita bisa melihat ada kesinambungan di sana. Yang kedua, Inang Amang, kalau kita sudah ingat bahwa ini penulisnya adalah Yohanes dan dihubungkan dengan Injil Yohanes, kita bisa mengerti. Nah, kalau Inang Amang ingat, kita Injil Yohanes itu tujuannya adalah, saya baca ya, Yohanes 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi ada dua hal yang penting di situ. Yang pertama, Injil Yohanes itu ditulis supaya kamu percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, Anak Allah. Nah, yang kedua, dengan begitu kamu akan memperoleh hidup kekal di dalam namanya. Itu sama dengan yang kita sering dengar, for God so loved the world. Jadi dan di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Inang Amang lihat di situ hubungan selalu antara percaya hidup, percaya hidup. Itu menjadi membingkai seluruh Injil Yohanes. Makanya Yesus disebut akulah roti hidup. Ya, akulah air hidup. Jadi selalu berkaitan dengan hidup. Nah, konsep itu lalu kemudian menjadi persoalan ketika di abad pertama jemaat-jemaat di Asia Kecil itu mengalami persekusi. Nah, Inang Amang mungkin tahu saat itu orang Kristen itu kan tidak gampang hidupnya kan, mengalami penindasan yang luar biasa sekali. Mungkin Inang Amang kalau nonton film Gladiator itu bisa punya bayangan kira-kira bagaimana orang-orang dihukum hidup-hidup itu dimasukkan ke Koloseum dan kemudian berperang melawan binatang buas. Cerita yang terkenal itu misalnya Polikarpus, murid dari Yohanes yang dibakar hidup-hidup. Itu semua terjadi Inang Amang. Betapa orang Kristen mengalami persekusi, mengalami penindasan yang luar biasa. Dan salah satu yang sangat terkenal itu adalah di bawah pemerintahan Kaisar Domitian. Nah, Inang Amang, di saat Domitianus itu berkuasa itulah Rasul Yohanes ini menyampaikan kitab Wahyu ini kepada jemaat di Asia Kecil itu. Tujuannya apa? Karena begini, mereka mengaku percaya kepada Yesus dan dibilang mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi kenyataannya justru mereka percaya malah mereka ditindas, mereka mengalami persekusi. Maka pertanyaan sangat besar, kalau memang benar kami percaya kepada Yesus, di mana itu hidup yang kekal? Karena kami justru mengalami kematian. Nah, dalam konteks seperti itu, Yohanes menulis ini untuk mengingatkan mereka tentang sebenarnya segala kuasa yang jahat yang menindas itu akan berakhir dan kalian yang percaya akan diselamatkan. Dan karena itu Inang Amang membaca dalam cerita tadi, orang-orang yang namanya ada di kitab kehidupan tidak dilemparkan ke dalam lautan api, tapi orang-orang yang tidak ada namanya dalam kitab kehidupan akan dilemparkan ke dalam lautan api. Pertanyaannya, apa itu kitab kehidupan? Ya kan? Sering kita dengar orang bilang kitab kehidupan. Kitab kehidupan itu apa?
Apakah daftar orang-orang yang hidup? Nah, untuk memahami itu kita bisa membandingkan dengan ayat 12 tadi, karena di dalam ayat 12 juga membicarakan tentang ada kitab kehidupan, tapi juga ada semua kitab. Artinya ada kitab-kitab yang lain selain kitab kehidupan. Sebelum lanjut ke situ, kita kembali lihat ayat 1 dulu. Di ayat 1 dikatakan bahwa Yohanes itu melihat tahta putih yang besar. Apa maksudnya? Sebelum sampai di situ, Inang Amang, kalau kita baca pasal 20 ini, ayat 1 sampai ayat 6 itu bicara tentang kerajaan 1000 tahun. Tentang kerajaan 1000 tahun ini juga beda pandangan banyak, Inang Amang, di dalam teologi. Ada yang punya pandangan amilenial, artinya memahami bahwa tidak ada kerajaan 1000 tahun. Sekarang ini sebenarnya sudah termasuk kerajaan 1000 tahun. Ada juga yang memandang premilenial. Jadi sekarang ini belum terjadi kerajaan 1000 tahun. Nanti Yesus datang kedua kali baru terjadi kerajaan 1000 tahun. Ada yang memahami juga tidak, kerajaan 1000 tahun itu sudah terjadi sekarang setelah Yesus datang yang kemarin itu, lalu terangkat ke surga. Gereja ini hidup di masa milenial, maka disebut post milenial. Itu berbeda pandangan banyak teolog, Inang Amang. Nah, apa yang mau dibilang sebenarnya di sini? Kalau kita membaca dari ayat 1 sampai pada ayat 15 ini, sebenarnya Yohanes ingin bilang begini, bahwa ada kekuatan, ada kekuasaan yang jahat itu yang dikuasai oleh iblis di pemerintahan Kaisar Domitianus, tapi itu tidak akan bertahan, itu akan selesai, itu akan habis, itu akan dihukum. Nah, karena itu orang-orang yang tetap bertahan, yang tetap percaya kepada Kristus akan mengalami hidup yang kekal. Nah, karena itulah cerita yang kita baca hari ini ditampilkan Yohanes sesudah iblis itu dihukum, sesudah kerajaan 1000 tahun atau kekuasaan dari iblis itu berakhir, baru kemudian terjadi penghakiman. Nah, ini Inang Amang, lagi-lagi saya harus bilang, mungkin Inang Amang nanti akan membaca cerita dan bisa punya banyak pertanyaan dan muncul seperti yang tadi saya bilang. Cuman saya harus menyampaikan logika susunan ceritanya menurut Yohanes. Kita sampai pada hukuman terakhir ini. Sebelum itu ada iblis dikalahkan, dan sebelum itu ada kerajaan 1000 tahun. Dalam konteks seperti itu, maka kita bisa mengerti apa yang Yohanes maksudkan dengan tahta putih yang besar ini sebagai penghakiman. Pertama, tahta putih itu selalu atau berkaitan dengan Allah yang suci. Jadi pengadilan Allah itu pengadilan yang suci, yang kudus, yang tidak bisa dinodai dan tidak sama dengan pengadilan manusia yang korup. Pengadilan manusia bisa dimanipulasi, tetapi pengadilan Allah tidak bisa. Dan itu adalah pengadilan, ada tahta putih yang besar. Maksudnya mau menunjukkan kemahakuasaan Allah. Jadi Allah yang mengadili itu bukan sembarang-sembarang. Nah, pertanyaan ada yang muncul begini, kalau begitu ketika kita baca di dalam ayat 11 tadi dibilang, aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dia itu siapa? Ada yang bertanya juga begitu, dia ini siapa? Karena kalau kita dalam pengakuan iman kita bilang Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Nah, kalau begitu yang duduk di tahta ini siapa? Bapa ataukah Yesus? Ini ada yang bertanya kayak begitu. Saya tidak mau memusingkan dengan pertanyaan tentang Tritunggal itu. Mari kita membaca yang ada di teks ini aja supaya jangan kita pusing. Karena yang kita baca di ayat 4 pasal 20 ini itu sudah jelas dikatakan di bagian akhirnya, bagian kalimat kedua, aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah yang tidak menyembah, dan seterusnya dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi yang memerintah di situ adalah Kristus. Itu jelas. Nah, nanti Inang Ama akan bertanya, kenapa Kristus yang memerintah bukan Bapa yang menghakimi? Kita kembali ke Injil Yohanes. Di Injil Yohanes pasal 5 itu Yesus sudah dengan jelas mengatakan
Bapa telah menyerahkan seluruh penghakiman kepada Anak. Yohanes 5 ayat 30, Yesus berkata, "Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Jadi, kalau kita melihat dalam hubungan dengan Injil Yohanes, jelas bahwa Yesuslah yang menghakimi. Nah, inang amang yang Tuhan Yesus kasihi, selanjutnya kita membaca di dalam cerita itu juga adanya yang disampaikan di dalam ayat 11 itu, "Lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya." Apa yang hendak dibilang bahwa penghakiman Allah itu tidak dapat dilawan oleh apapun di muka bumi. Kehadiran penghakiman Allah bisa melenyapkan segala sesuatu, tetapi segala kuasa di bumi tidak mampu melenyapkan kuasa Allah yang maha besar itu. Nah, sekalipun bumi lenyap, tetapi orang-orang itu tetap akan diadili. Nah, ini penting dalam konteks orang Kristen yang mengalami persekusi. Jadi Yohanes ingin bilang, biarpun langit bumi ini lenyap, tetapi mereka yang melakukan kejahatan itu, yang menindas orang percaya, mereka pasti akan diadili. Nah, tapi kalau kita memahami lebih lanjut, sebenarnya Yohanes tidak hanya bilang untuk mereka itu, tapi semua orang. Karena itu kita baca di ayatnya yang ke-12, "Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil." Jadi maksud di situ sebenarnya semua yang mati. Nah, di ayat-ayat selanjutnya, ayat 13, "Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati." Apa maksudnya? Begini, di situ kita harus memahami dalam konteks dulu. Mereka itu memahami orang meninggal harus dikuburkan. Nah, dikuburkan. Kalau yang tidak dikuburkan itu, mereka mungkin sekali meninggal di laut dan tidak bisa ditemukan. Karena itu mereka tidak masuk ke dalam kerajaan maut. Jadi dalam kosmologi mereka waktu itu, inang amang, orang yang mati dan masuk ke dalam kubur itu turun ke dalam kerajaan maut. Makanya pengakuan iman kita kan mengatakan begitu. Yesus yang mati kemudian turun ke dalam kerajaan maut, karena Yesus dikuburkan juga. Nah, yang tidak dikuburkan itu yang salah satunya di laut itu. Dulu kan belum ada pesawat terbang ya, jadi tidak ada bayangan orang mati di udara, tidak ada, cuman ada yang tahu di laut dan di darat saja. Nanti belakangan ini baru kita dengar ada orang bisa terbakar jadi abu di pesawat dan seterusnya, tetapi tidak ada pada masa itu. Nah, karena itu memang kita bisa mengerti apa yang dimaksudkan di ayat 13 itu, bahwa semua orang juga akan mengalami penghakiman itu. Tidak ada kecualinya. Orang meninggal di mana saja tetap akan mengalami penghukuman itu. Nah, selanjutnya yang Tuhan Yesus kasihi, lalu orang dikatakan di situ mereka akan dihakimi sesuai dengan perbuatannya. Nah, ini jadi masalah baru lagi karena di minggu kemarin ketika kita bicara hari reformasi kan, semboyan yang terkenal sola gratia. Orang diselamatkan hanya karena anugerah dari Tuhan, sola fide, hanya di dalam iman kepada Kristus yang memberikan anugerah keselamatan itu kepada manusia. Nah, kalau begitu, kenapa sekarang di sini Yohanes malah bilang itu adalah berkait orang dihakimi, diadili sesuai dengan perbuatannya? Apa maksudnya ini? Jadi begini kita harus mengerti salvation is not the judgment. Itu dua hal yang berbeda. Orang yang percaya kepada Kristus diselamatkan, tetapi dia pun akan mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai orang yang sudah diselamatkan. Karena orang, jangan salah, kita orang Kristen, orang percaya yang mengaku percaya kepada Yesus juga bisa saja tidak hidup kudus sesuai yang Yesus bilang. Ada orang yang berpikir hari Minggu datang di gereja, mengaku dosa, menerima pengampunan dosa,
pulang jadi lagi perkara yang berbuat dosa, begitu terus. Jadi ini berarti juga tidak benar-benar memanfaatkan anugerah keselamatan di dalam Kristus. Makanya kalau kita ingat Inang Amang di Injil Yohanes ketika Yesus bilang kepada perempuan yang berzina itu, silakan siapa yang merasa tidak berdosa silakan lempar dia dengan batu kan. Nah ternyata tidak ada yang lempar. Lalu Yesus bilang kepada perempuan itu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi dia sudah diselamatkan, tetapi dia harus hidup di dalam pembaruan, di dalam pertobatan. Ini yang maksudnya nanti kita pun akan diminta pertanggungjawaban sesuai dengan perbuatan kita. Jadi bukan karena perbuatan kita diselamatkan, tidak. Kita diselamatkan karena percaya kepada Kristus yang menganugerahkan keselamatan bagi kita. Oke, kita selamat, tapi jangan lupa kita juga akan mempertanggungjawabkan hidup yang sudah dianugerahkan Kristus sebagai orang-orang yang diselamatkan. Nah, karena itu Inang Amang di dalam bacaan Alkitab kita tadi itu juga disebutkan di dalam ayat 12 tentang ada kitab, semua kitab. Jadi ada kitab-kitab yang lain selain daripada kitab kehidupan itu. Nah, apa kitab kehidupan itu? Yang tadi saya bilang berkaitan dengan hidup kekal, yang dimana orang-orang yang percaya kepada Kristus sesuai dengan Injil Yohanes 3 dan 20 yang tadi saya bacakan. Nah, selanjutnya di akhir daripada cerita ini Yohanes mengingatkan bahwa setiap orang yang tidak ditemukan namanya di dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api. Dengan kalimat lain, dia tidak diselamatkan. Nah, Inang Amang yang Tuhan Yesus kasihi, itulah yang bisa kita baca dan kita renungkan bersama dari cerita kita di hari ini. Apa pesannya bagi kita? Sederhana, Inang Amang yang Tuhan Yesus kasihi. Pesan Yohanes bagi 7 jemaat di Asia Kecil waktu itu ingin bilang, apapun tantangan yang dihadapi, tetaplah berpegang pada iman. Karena semua kekuatan yang maha hebat, yang maha dahsyat, tapi juga maha jahat itu pasti akan ditaklukkan oleh Sang Raja yang duduk di atas tahta. Maka itu juga mesti menjadi kekuatan iman bagi kita. Apapun siapapun pemimpin yang mungkin saja menindas kita harus tetap berpegang teguh pada iman kita. Mungkin belakangan ini Inang Amang tahu juga banyak orang menyoroti New York ya, karena ada yang memberikan selamat dengan sinis. Selamat punya mayor yang baru. Tapi juga disertai dengan emotikon yang sinis di belakang, karena seolah-olah selamat tetapi ini satu pemerintahan yang sama sekali baru, Muslim, masih muda, Demokrat dan seterusnya, punya berbagai juga impian. Saya ngomong dengan Amang Sintua di belakang tadi, kita mungkin punya banyak harapan tetapi juga banyak yang punya optimisme dan pesimisme. Kita tidak tahu akan seperti apa, bagaimana orang Kristen di New York ini, tetapi kita harus tetap teguh punya iman kepada Kristus. Siapapun pemimpin kita, iman kita kepada Kristus Sang Raja tidak boleh tergantikan. Pemimpin dunia boleh berganti, tetapi Sang Raja iman kita tidak boleh berganti. Kenapa? Karena Yohanes mengingatkan hidup kekal itu menjadi jaminan mutlak. Itu tidak ada tawar-menawar Inang Amang. Di dalam cerita hari ini bilang sederhana, yang tidak punya nama yang dilemparkan, dibuang ke dalam lautan api. Tetapi jangan lupa juga, sekalipun kita punya jaminan keselamatan itu, kita juga harus bertanggung jawab terhadap anugerah keselamatan itu. Maka ada istilah yang juga muncul di minggu-minggu menyambut Adventus kedatangan Yesus, pertobatan menjadi satu hal yang penting. Selain kesetiaan untuk tetap beriman, tapi juga pertobatan dalam hidup kita. Makanya Inang Amang mungkin lihat kalau di gereja-gereja tertentu, masa Advent itu bukan diisi dengan masa hura-hura, bukan diisi apa. Kalau saya tidak tahu di Inang Amang bagaimana, kalau di tempat saya di Ambon itu baru tanggal 1 Desember lagi itu sudah tenda-tenda Natal sudah dipasang di mana-mana itu. Sudah ramai sekali.
Orang ibadah Natal, tapi sesudah ibadah Natal sebentar malam nanti ada badendang. Badendang itu, Inang Amang tahu ya, kumpul tari-tari. Ya kalau orang Batak ada tortornya begitu, ramai itu. Nah jadi itu cuma kayak apa ya, Natal itu menjadi bukan yang utama, dia menjadi pengantar untuk yang nanti sebentar tengah malam mau ramai gitu. Nah bukan kayak begitu. Justru Adventus mengajak untuk orang makin menghayati apa yang sudah saya bikin untuk menyambut Tuhan yang akan datang kedua kali. Karena itu kesetiaan dan pertobatan menjadi hal yang sangat penting sekali untuk kita semua. Semoga kita bisa tetap punya iman yang teguh pada Kristus Sang Raja yang memberikan jaminan hidup kekal bagi kita. Kita tetap setia dan kita mau juga bertobat. Saya sudah pernah bilang Inang Ama, bertobat itu memang konsep yang 180 derajat terjadi, tapi dia juga butuh proses. Seperti orang menyapu rumah kan, tidak satu kali sapu langsung bersih, tidak, harus ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Jadi dia butuh proses, tapi harus sedikit demi sedikit menjadi bukit. Semoga kita bisa juga ada catatan kecil-kecil yang kita perbaiki di dalam hidup kita memasuki Adventus dan juga memasuki seluruh kehidupan kita ke depan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Inang Amang, mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Tuhan yang sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu ini. Tidak mudah ya Tuhan untuk kami memahami apa maksud firman-Mu di saat ini, tetapi kiranya dengan kuasa Roh Kudus-Mu Engkau memampukan kami untuk menghayati dan memaknai firman-Mu ini di dalam seluruh hidup kami, secara khusus ketika kami menghadapi berbagai macam tantangan sebagai orang-orang yang beriman kepadamu. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak tergelincir dan meninggalkan iman percaya kami kepadamu. Tolonglah kami supaya terus bertahan di dalam iman kami apapun tantangannya, sebab kami tahu jaminan hidup yang kekal ada di dalam tangan-Mu yang Kristus Sang Raja. Tuhan, tolong kami juga menjadi orang-orang yang tahu untuk menghargai anugerah keselamatan itu, hidup di dalam kesetiaan dan pertobatan. Tuhan, tolong kami semua untuk bisa menjadi orang-orang Kristen yang semakin hari semakin baik dan berkenan kepadamu. Terima kasih banyak Tuhan, kiranya Engkau juga menolong saudara-saudari kami yang tidak sempat hadir ataupun yang punya banyak kendala sehingga mereka tidak sempat datang di saat ini. Tuhan, kiranya menyertai dan memberkati mereka semua. Orang-orang yang sakit, berkenanlah Engkau memberikan kesembuhan bagi mereka semuanya. Kami bersyukur di hari ini juga ada seorang inang yang bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati beliau dalam seluruh aktivitas hidup setiap hari. Kekuatan, kesehatan, dan berkat-Mu Engkau selalu limpahkan bagi beliau dalam kehidupan pribadi dan semua orang yang disayanginya. Terima kasih banyak Tuhan, terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Inang Amang, kita akan memberi